mengajarkan tentang akidah, tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah, tentang bagaimana menempuh hidup ini supaya selamat dunia akhirat. Nggak mungkin Nabi nggak ajarkan kepada umat ini. Dan hadis ini sahih riwayat oleh Muslim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh. Tidak boleh menganggap satu ini baik menurut akal kita, menurut perasaan kita, nggak boleh. Islam ini sudah sempurna. Kewajiban kita untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, wa kullu dhalalatin finnar. Di dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Di hadis ini, di hadis Irbad bin Sariyah, tidak ada kalimat wa kullu dhalalatin finnar, tidak ada. Tapi ini dari riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi bersabda wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan An-Nasa'i, dan juga disahihkan dalam kitabnya Hidayat Ruwat fi takhrij ahadits al-masabi wal mishkat. Hadis ini menunjukkan kepada ancaman. Jadi ancaman. Hadis ini bentuknya ancaman bahwa orang yang berbuat bidah diancam dengan masuk neraka. Antum perhatikan ancaman ya, bukan berarti kita mengatakan orang yang berbuat bidah pasti masuk neraka, tidak. Dan nggak boleh kita mengatakan demikian. Kita hanya menyebutkan bahwa hadis ini hadis wa'id, ancaman, bahwa orang yang berbuat bid'ah dia ancam dengan masuk neraka. Tapi nggak boleh kita katakan orang berbuat bid'ah pasti masuk neraka, tidak boleh, karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seseorang. Kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seseorang. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan begini, seorang yang berilmu terkadang menyebutkan ancaman terhadap sesuatu yang dipandangnya sebagai perbuatan dosa, padahal dia mengetahui bahwa orang yang mentakwilkannya diampuni dan tidak terkena ancaman, tetapi dia menyebutkan hal itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan dosa mengakibatkan mendapatkan siksa. Dia hanya mengingatkan untuk menghalangi manusia dari perbuatan yang dipandangnya sebagai dosa. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz 23. Kemudian dalam Majmu' Fatawa di juz yang keempat, kata beliau, antum lihat halaman 110. Nas-nas ancaman bentuknya umum, maka kita tidak menyatakan dengannya kepada orang tertentu bahwa dia termasuk penghuni neraka. Nggak boleh kita mengatakan orang itu termasuk penghuni neraka, sebab memungkinkan tidak berlakunya hukum yang ditetapkan pada orang yang melakukannya karena adanya penghalang yang kuat, seperti dia taubat atau adanya kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukannya, atau ada musibah-musibah yang menghapuskan dosa, atau dia mendapatkan syafaat yang diterima dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa kita tidak boleh mengkafirkan seseorang dari ahlul kiblah, dari kaum muslimin karena perbuatan dosa mereka, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa bid'ah adalah dosa yang sangat jelas dan maksiat yang sangat nyata, dan dalil mengancamnya dan memerintahkan untuk menjauhinya sangat banyak sekali. Dan banyak sekali penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Maksiat orangnya gampang dia untuk tobat, artinya mudah diingatkan dia untuk tobat. Tapi orang yang pelaku bid'ah sulit dia untuk tobat, karena dianggap perbuatannya baik. Dan bahaya-bahaya bid'ah ini banyak sekali. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, kita berusaha untuk menjauhkan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tetapkan di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dalam keadaan mentauhidkan Allah, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.
Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan dari hadis Irbad bin Sariyah. Ada 9 poin yang dapat kita ambil, yang dapat kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang masuk. Ya, tentunya tidak semua pertanyaan saya bisa jawab, dan ini sering saya sampaikan karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu. Dan satu orang satu pertanyaan, dan usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi lebih dahulu. Bagaimana menjawab syubhat tentang bolehnya meminta kekuasaan dengan dalil Nabi Yusuf? Dia tanya kepada orang itu, apakah antum sama dengan Nabi Yusuf? Tentang ilmu, tentang iman, tentang takwa, tentang adab, tentang akhlak. Apa antum sama? Sedangkan jangankan antum, ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda, yang termasuk minas sabiqin al-awwalin. Kata Nabi ketika Abu Dzar minta jabatan, apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Abu Dzar, yang orang sudah tahu, orang minas sabiqin al-awwalin, yang dijamin dengan surga. Innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati satakun wa inna satakun yaumal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Kata Rasul kepada Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan ini amanah, kekuasaan ini amanah, jabatan ini amanah, dan sesungguhnya jabatan ini akan menjadi penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan jujur dan dia laksanakan dengan baik. Jadi harus perhatikan. Jadi dia dudukkan dirinya sebagai Abu Dzar lah, jangan Nabi Yusuf, Abu Dzar dulu. Bagaimana kalau antum sebagai Abu Dzar? Kata Rasulullah, ini innaha amanah wa innaha satakunu yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Jadi orang-orang yang mengatakan bolehnya kita berpolitik, tujuan mereka adalah kursi, jabatan, fulus. Itu yang dicari, dunia. Sedangkan Nabi sudah ingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kamu hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada wanita, kata Rasulullah. Bagaimana taat kepada ulil amri, sedangkan ulil amri tidak melaksanakan syariat Islam? Sekarang untuk bisa melaksanakan syariat Islam ini perlu kepada waktu, perlu kepada waktu, tidak gampang. Makanya tanya kepada diri antum, antum sudah belum melaksanakan syariat Islam? Dan syariat Islam ini mencakup secara keseluruhan, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Bukan syariat Islam itu hanya sekedar qisas atau potong tangan atau cambuk atau rejam, bukan sekedar itu. Syariat Islam semuanya. Makanya disebutkan dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Sesungguhnya hukum itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Berarti kalau orang mengatakan bahwa kita wajib menegakkan hukum, pertama kali apa? Tauhid. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Sesungguhnya hukum itu milik Allah dan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah. Dalam surah Yusuf, Allah berfirman dalam surah Yusuf. Jadi harus menegakkan syariat Islam. Jadi ketika kita menyuruh penguasa untuk menegakkan syariat Islam, kita dulu menegakkan syariat Islam. Dan kalau penguasa itu belum melaksanakan syariat Islam, kita bersabar. Bersabar. Terus kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita. Karena kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak laksanakan syariat ini? Kenapa kamu tidak mentauhidkan Allah? Kenapa kamu tidak melaksanakan sunnah? Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa kamu berbuat... Ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan Allah tidak akan tanya tentang penguasa kita, siapa penguasa kita. Allah nggak akan tanya. Allah akan tanya tentang diri kita.
Allah akan tanya bagaimana kita mengurus istri dan anak kita. Allah akan tanya bagaimana kita mengurus keluarga kita. Allah akan tanya apakah kita mengikuti